نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة من أهل الجنة. Pagi-pagi makan gulai asam, dimakan di waktu hangat. Salam ini salam yang diajarkan untuk orang Islam, menjawabnya murah rezeki, badan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha lana abwabal barakah bis salati wal qiyam wal ukhuwah. Huwallahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwallahu alladzi wa'ada lil muttaqina was salihin wat taibin والساجدين والقائمين الجنة تجري من تحتها الأنهار. نشهد أن لا إله إلا الله هو رب الغفار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أحسن البشر. صلاة والسلام على آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم المحشر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواب الكريم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ingat-ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah atas segala nikmatku dan janganlah jadi orang-orang yang kufur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Insyaallah Bapak Ibu mendapatkan keberkahan ini. Amin. Waqala Imam Al-Ghazali: ta'allamu sa'a khairu min ibadati sab'ina sanah. Mengaji sebentar itu lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam juga untuk keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat, hati sehat, alhamdulillah. Kantong sehat, alhamdulillah. Itu namanya sehat walafiat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut ya, sampai kita ke pembahasan yang ke-6. Yang kemarin kita bahas tentang menuju sujud ya, dari i'tidal ke sujud. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Dan dalam kitab-kitab fikih ini di ujungnya disampaikan wala tarjih bainahuma. Biasanya kalau dalam fikih perbandingan tuh, fikih mazhab, setelah disampaikan perbedaan lalu disebutkan inilah yang kuat pendapatnya. Misalkan mengangkat tangan sampai bahu atau sampai telinga, baca Al-Fatihah pakai bismillah atau tidak, selalu ada di ujungnya itu ini yang kuat pendapatnya. Tapi kalau di bab ini, di pembahasan ini, wala yarjih bainahuma, tidak ada yang kuat di situ. Artinya posisinya sama.
Jadi yang mau lutut duluan itu juga kuat dalilnya, yang mendahulukan tangannya juga kuat dalilnya. Jadi tak ada yang paling baik di situ, kedua-duanya baik. Lalu kita prakteknya tinggal Bapak Ibu pilih yang mana yang mungkin mudah untuk kita buat. Keduanya hadisnya benar, keduanya dalilnya kuat, keduanya ulamanya jelas. Yang di atas adalah jumhur, mayoritas, yang di bawah adalah Imam Malik. Lalu mungkin kita akan bilang, kalau Imam Malik kan sendiri, Pak Ustaz. Nah, jumhur itu kan ada banyak tuh, berarti yang banyak tuh benarlah daripada yang sedikit. Apalagi ada istilahnya suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat, suara Allah. Nah, tapi Imam Malik ini tak bisa kita juga anggap karena sendiri dia lemah pendapatnya. Waktu Imam Malik hidup, apa yang disampaikan oleh ulama-ulama ketika itu, seluruh dunia, kata mereka, la yufta makana Malik fil Madinah. Itu kata ulama-ulama semasa dengan Imam Malik. Dimanapun tuh, di Irak, karena Imam Malik ini kan di Madinah dia, di Irak, di Mesir, segala macam. Kata ulama-ulama ketika itu, la yufta makana Malik fil Madinah. Jangan pernah keluarkan hukum baru, jangan pernah sampaikan hukum-hukum yang baru yang dulu belum pernah ada selama Imam Malik masih ada di Madinah. Jadi kalau ada orang bertanya tentang hukum, pertanyaannya baru, tak boleh dikeluarkan pendapat selama Imam Malik masih ada di Madinah. Artinya apa? Beliaulah yang tertinggi saat itu. Kan ada pertanyaan-pertanyaan yang baru tadi malam terpikir juga sama beliau. Habis isi kajian ada datang jamaah, Ustaz, apa hukumnya kalau ada orang tua mengutang, habis itu meninggal orang tuanya, dilanjutkan hutang itu sama anaknya. Mungkin ini kasusnya kalau macam apa, leasing gitu. Nah, udah mau 30%, mau lunas atau 40% lagi mau lunas, biasanya kan ditawari lagi tuh, mau nambah pinjaman atau enggak. Nah, itu orang tua udah meninggal padahal, tapi dilanjutkan oleh anak-anak. Itu gimana nasib orang tuanya, Pak Ustaz? Nah, ternyata kasus-kasus begitu juga hal-hal yang baru tuh. Dulu tak pernah ada. Di zaman Imam Malik nggak ada kasus begitu. Kenapa nggak ada? Karena dulu nggak ada leasing gitu. Nah, leasing itu kan zaman kita aja istilahnya. Kalau zaman dulu namanya mungkin simsar dan lain sebagainya. Jadi di sini tidak ada tarjih Bapak Ibu ya. Artinya tidak ada yang paling kuat pendapatnya. Yang mana yang dipilih sah. Jadi kalau nanti nampak orang yang sujudnya dia lutut dahuluan atau sujudnya tangan dahuluan, itu tidak ada yang paling kuat, paling benar. Posisinya sama. Nah, ini tentang sujud keledai yang kemarin sudah kita bahas. Ya, sekarang posisi sujud. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini posisi sujud. Anggota sujud ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jidat hidung, kedua telapak tangan, kedua kaki, kedua lutut. Totalnya semua ada 7. Jidat dan hidung ini disatukan, nyatu deh. Tapi yang paling kuat nanti penyampaiannya masalah jidat, Pak, untuk sujud. Ini anggota sujud. Kedua telapak tangan, kedua kaki, kedua lutut, ujung lutut. Kedua kaki itu ujung kaki, telapak kaki kita, jari-jarinya, kemudian lutut. Nah, kita hitung jumlahnya 7. Di antara 7 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, macam-macam memang gaya orang melaksanakan sujud itu dengan 7 anggota sujudnya ini. Yang tak masuk di sini yang pernah kita jumpai adalah siku. Nah, jadi siku ini bukan anggota sujud. Yang anggota sujud itu telapak tangan nih.
Siku tak masuk anggota sujud. Jadi tidak boleh sujud tuh begini. Ya, nanti kita contohkan. Ini bisa nih. Oke. Jadi ini bukan anggota sujud. Dia tak boleh kena ke lantai atau ke sejadah. Fikir sujud dengan jidat, asal kena saja sebagian jidat itu sah. Jidat nih Pak, kena aja sebagian sah. Tapi kalau terhalang dia tak boleh. Yang pertama, sepakat ulama kita, jidat itu wajib. Ini anggota sujud yang wajib. Dia tak boleh terhalang. Ada peci itu kalau kita lihat peci orang Bangladesh, Pak. Peci orang Bangladesh itu dia begini, tapi nanti dibuat orang tuh tengah-tengahnya. Ada gitu. Jadi kalau sujud tak menghalangi dia. Nah, itu praktis tuh. Jadi bagaimanapun orang tuh pakai peci ya, tak perlu di setel lagi. Kalau kita kan kalau model gini di setel lagi, Pak. Kalau mau sholat agak naikkan sedikit. Karena memang dulu dari peci itu orang tahu dia mau ngapain kan. Nah, kalau gini dah berarti mau sholat tuh. Kalau agak ke bawah sedikit gini, itu lagi kena marah bini itu, ya kan? Marah gini deh. Kalau miring sedikit, itu mau jualan. Pedagang menggalai. Kalau miring begini, nah, kalau kita di setel dulu. Tapi ada orang peci itu, kalau tidak saya Bangladesh itu. Nah, itu mereka punya peci yang memang sudah disediakan untuk jidatnya kena ke lantai. Karena ini wajib, ya. Tidak sebagian wada ba'da jubhatin karahatahu. Kalau sebagian, nah, jadi kalau jidat itu mana yang namakan jidat ini deh, atas ini. Yang tulang keras ini dua nih. Nah, itu. Tidak sebagian, kalau sebagian karahatahu makruh. Nah, misalkan begini nih. Kalau sholat begini, ini kena memang sebagian yang di atas ini ya kena ini pas sujud. Tapi yang ini terhalang. Kalau dia kena sebagian dan sebagian terhalang, karahatahu makruh. Ya. Kemudian tidak sujud dengan alas yang tidak menetap. Artinya kalau kita bergerak dia. Kita gerak, dia gerak. Alas sujud itu kalau kita bergerak, dia bergerak. Itu kalau terlupa ulangi sujudnya. Kalau tidak batal sujudnya. Ini yang kita bahas sampaikan pertemuan lalu. Ibu-ibu khususnya ya, tak boleh sujud itu di alas pakai telkung. Kenapa? Karena telkung itu sifatnya ketika ibu bergerak, dia bergerak. Allahu Akbar. Sap. Ya kan? Itu baru di laundry itu. Nah, aromanya sedap. Tak boleh juga. Itu yang menjadi perhatian oleh ulama kita. Nah, kalau bapak-bapak kan tidak ada yang sholat begitu. Nah, kalau kita masalahnya kasusnya di sini, di peci. Terus ada yang bertanya, haruskah sholat pakai peci gini Pak Ustadz? Tidak juga. Ini karena negara kita begini nih. Jadi kalau di luar negeri, kalau pakai peci-peci model kita nih, itu orang dah tahu nih pasti Indonesia. Karena ternyata setiap negara itu punya ciri khas penutup kepalanya, songkoknya. Ada ciri khasnya masing-masing. Kalau di daerah bagian misalkan India itu banyak bordir-bordirannya. Kalau di daerah bagian Eropa itu yang panjang-panjang peci macam-macam. Nah tapi kalau yang hitam begini, itu bagian kita pakai peci hitam. Kemarin
Ada yang datang ke Inhil, ke pelosok Inhil, mau apa namanya, pemurtatan lah atau apa istilahnya, pakai peci-peci begitu, itu protes orang semua. Tapi memang mereka gerakannya luar biasa. Disuruh ke pelosok siap nih. Kalau awak disuruh ke pelosok, kumat pula asam urat nih. Sakit pula, ada pula hal nih. Wah, afwan lah, maaf lah. Banyak maaf ya. Jadi yang harus diperhatikan ketika sujud, yang pertama jidat, ya. Karena kalau kena sebagian makruh, kalau dia utuh sah, sempurna. Sampai dikatakan jangan sujud dengan ada alas yang bergerak. Jadi kalau sejadah kecil itu saja boleh, tapi itu tak disebut sajadah, itu disebut alas sujud saja bahasa kita kan. Nah, kalau sajadah itu definisinya memang yang seperti ini sajadah. Nah, yang kita pijak sampai tempat sujud kita, itu yang kita pakai sholat, itu sajadah. Tapi kalau yang kecil itu kan ada sekarang model kecil aja, pas muka saja dibeli. Nah, itu namanya alas sujud, dia tak sajadah. Yang begitu boleh. Nah, apapun alas sujud kita boleh, Pak. Yang penting dia suci dan mensucikan. Kecuali koran, ya. Nah, kalau koran tuh tengok-tengok dulu. Kadang mau sholat Idul Adha, Idul Fitri kita, karena mau cepat penitia itu membagi aja. Udah masuk, udah mau sholat. Begitu mau takbir, kita bentangkan Allahu Akbar, baru terbaca harga sawit naik. Iya pun. Jadi apapun alas sujudnya boleh, ya. Kalau ada orang yang keberatan, yang kecil begini dikatakan itu bukan sajadah, memang itu bukan sajadah, ya. Karena sajadah itu definisinya seperti ini, ya. Kayak kecil itu alas sujud saja, ya. Supaya memudahkan kita dan menyamankan kepala kita ini ketika sujud. Karena mungkin di situ kasarlah lantainya segala macam, maka dibutuhkan yang membuat dia nyaman untuk sujud. Tapi banyak-banyak begitu itu semenjak COVID kemarin. Nah, itu warisan dia lah itu mungkin. Dan ada juga orang bak sejadah itu yang besarnya subhanallah, Pak. Sebesar mejanya. Kurang sedikit lah. Dibawa sholat berjamaah. Orang tak berani dekat dia. Kenapa? Sejadah tebal segini. Dipijak. Itu tak boleh. Kalau mau buat sejadah besar begitu, tak boleh orang mijaknya. Itu kita berdosa. Kenapa berdosa? Karena gara-gara kita saf itu tak rapat jadi. Sedangkan di sholat berjamaah, saf rapat itu merupakan kesempurnaan sholat. Kalau mau pakai sejadah besar buat sholat boleh, tapi pastikan orang di samping itu kalau dia mau mijak sejadah itu dikasih, jangan usir. Nah, udah ada couplingnya. Nah, model begini nih bahayanya kapan? Kalau orang di sampingnya batal sholat, yang di belakang tak ada saf, karena cuma satu saf, dia tak mau bergeser. Karena kalau dia bergeser, habis diambil orang sajadah. Biarlah Pak Ustaz, batal lah. Yang penting sajadah awak nak diambil orang. Sayang betul dia sama sajadah ya. Tidak usah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, jidat ya. Hidung bagaimana? Kalau hidung, nah ini dah dalil. Kalau hidung dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad wajib. Jadi kalau dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, hidung ini sama dengan jidat. Nah, dia wajib. Ini harus kena ke sajadah, ini harus kena. Nggak boleh sujud itu jidatnya saja yang kena, hidungnya terangkat. Atau hidungnya saja yang kena, jidatnya tidak kena. Mana pula kasus itu Ustaz? Allah alam. Ada orang sujud hidungnya kena ke sajadah, jidatnya tidak kono.
Ini dalilnya an Akrimah an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu ra'a rajulan yusalli la yusibu anfahu al-arda faqala la salata liman la yusibu anfahu min al-ardi ma yusibu jabain. Nah, la salata di situ tidak sah salat. Nah, kalau bahasa-bahasa tidak sah ini kan menunjukkan wajib, Pak. Hadisnya dari Akramah ya. Bahwasanya kalau salat itu hidung harus kena. Kalau tidak tak sah salat. Dari Akramah bin Ibnu Abbas. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Hadis-hadis yang di atas ini, dari yang di atas itu an Ibnu Abbas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam amartu an asjuda ala sabati a'zam. Kemudian wa asyara bi yadihi ila anfihi. Rasulullah menyuruh aku salat 7 anggota sujud, dan Rasulullah mengisyaratkan, menunjukkan kepadaku dengan tangannya ke arah hidungnya. Itu menunjukkan hidung itu wajib, kata Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, hidung itu kena ke sajadah itu sunnah, tidak wajib. Nah, kenapa tidak wajib? Yang pertama, hadis di atas, komentar Imam Syafi'i ini, ya, hadis yang di atas yang warna hitam itu, ini hadis kata Imam Syafi'i tidak ada kewajibannya. Nabi cuma menyuruh sujud 7 anggota sujud itu, lalu Rasulullah tunjukkan jidatnya dan hidungnya, itu tak menunjukkan wajib ke hidung. Karena apa? Karena isyara biyadi ila anfihi. Rasulullah mengisyaratkan tangannya itu ke hidung. Nah. Dan ini tak wajib. Kenapa tak wajib? Ingat kita kaji yang lama kemarin di awal-awal. Kalau wajib, pasti ada bahasa Nabi. Kalau itu tak dilakukan, batal. Atau kalau itu tak dilakukan, berdosa. Di hadis yang di atas itu tak ada. Tak dijumpakan kalimat itu. 7 kata Imam Syafi'i, kan agak berbeda lafaznya, Pak. Ala jubahatin. Rasulullah menyuruh aku sujud 7 anggota badan. Ala jubahatin, ini jidat. Wa asyara biyadi ila anfihi. Kemudian mengisyaratkan ke hidung. Kan tambahan kalimat. Kalau di sini langsung, yang jidat ini langsung Nabi sampaikan 7 anggota sujud, yaitu jidat. Kemudian mengisyaratkan ke hidungnya. Jadi ada kalimat tambahan, itu dikaji oleh Imam Syafi'i, dia tidak menyatu dengan wajibnya ini. Karena kalau wajibnya jidat, kalimat yang digunakan tak seperti ini. Pasti Nabi bilang ala jubahati wa anfihi. Wa anf, hidung, anfun. 7 anggota sujud, yaitu jidat dan hidung. Harusnya kan begitu, Pak, kalimatnya. Tapi Nabi gunakan redaksi kalimatnya berbeda. 7 anggota sujud, yaitu jidat, kemudian mengisyaratkan ke hidung. Kan berbeda redaksinya, maka tak menunjukkan wajib. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, hadis yang kedua, komentar Imam Syafi'i, itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Lemah itu tak bisa dia ditolak sama sekali. Dia bisa dipakai, tapi tak bisa dia menunjukkan wajib. Hadis dhaif itu dia bisa dipakai, tapi tidak bisa menunjukkan wajib. Nah, itu kaidah fikih Imam Syafi'i. Jadi hadis dhaif ditolak, enggak juga. Dia bisa dipakai, tapi tidak menunjukkan wajib. Contohnya begini, hadis dhaif sama hadis palsu itu beda, ya. Kalaulah Bapak Ibu membaca tentang afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, seperti dibimbing imam kita tadi.
kita baca la ilaha illallah. Terus Bapak Ibu baca dalam kitab-kitab yang lain atau dengar ceramah-ceramah yang lain, lalu ada disampaikan begini, siapa yang baca la ilaha illallah 100 kali di waktu pagi, insyaallah kasih. Kalau ini tidak 100 jadi 200 jadi bertambah dong. Siapa yang baca la ilaha illallah 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore, maka terhindarlah dia dari siksa neraka. Lalu dijelaskan ternyata hadis itu dhaif, lemah. Nah, tak boleh langsung kita tolak. Kenapa tak boleh langsung ditolak? Karena memang hadis dhaif itu boleh diamalkan. Yang tak boleh diamalkan itu hadis palsu. Hadis palsu itu apa contohnya? Hadis palsu itu contohnya siapa yang minum kopi di pagi hari masuk surga. Hadis palsu itu, ya kan? Nah, minum teh masuk surga itu sahih. Ya, kalau sekarang kan sesuai request ya, ya kan? Bisa nggak dihalalkan? Bisa. Maka kemarin ada apa berita apa win halal. Minuman beralkohol yang halal. Ada kemarin tuh sibuk. Nanti adalah istilahnya apa? Tua halal. Macam-macam lah sekarang nih kebijakannya. Ya. Nah, ini komentar Imam Syafi'i. Untuk hidung ada hadisnya memang. Ini hadisnya. Berarti hidung wajib? Enggak. Kenapa enggak wajib? Yang satu kata Imam Syafi'i, redaksi bahasanya tak sama dengan jidat. Nah, berbeda. Karena dia tak sama, tak bisa disamakan hukumnya. Nah, yang kedua, hadis yang di bawah nih, sedap wanginya nih. Tajam betul aroma. Yang kedua ini hadisnya ada dan ada kalimat la sholata, berarti kan betul Pak Ustaz, tidak ada sholat. La sholata liman la yusibu anfahu, la sholata berarti tidak ada sholat. Oh, itu kan menunjukkan wajib. Kalau bahasanya tidak ada sholat, bisa bahasanya tidak sah, bisa bahasanya tidak sempurna. Tapi kata Imam Syafi'i, hadis ini dhaif. Berarti dia bisa sampai ke sunnah saja, tak bisa sampai ke wajib. Kenapa tak bisa sampai ke wajib? Karena perintahnya lemah. Itu kata Imam Syafi'i. Siapa yang bisa mengkaji hadis ini lemah atau tidaknya? Itulah kerja ulama kita dulu. Kalau kerja kita sekarang enak betul, tinggal baca, sampaikan, amalkan. Tak perlu diteliti-teliti lagi. Kalau dah dari ulama-ulama itu, kecuali kita ingin menelitinya boleh. Nah, maka kerjanya berat. Kalau kita sekarang kan cukup begini ya kadang, Pak. Hukum salat Isra. Oh, salat Isra itu sama dengan salat duha. Oh, dah buat dia status. Yang membedakan salat Isra sama salat duha salah berdasarkan ini. Baru lagi ditanya ke Google tuh langsung berfatwa dia. Itu canggih itu. Tidak perlu ngaji-ngaji baca kitab, berguru tidak perlu. Cucu paket aja banyak kan, ada selesai lah itu sudah. Hukum makan di dalam masjid dan musola, kan? Oh, baru ditanya di Google tuh langsung jadi mufti dia. Langsung jadi fatwa. Mengeluarkan fatwa. Itu masalah kita sekarang. Hebatnya pendapat yang begitu tuh, yang tanpa penelitian, yang tanpa pengkajian, mengalahkan orang-orang ulama kita yang sudah menelitinya ratusan tahun yang lalu. Kemarin yang heboh itu masalah, ada videonya yang viral kemarin tentang ilmu akidah. Akidah itu bukan ilmu katanya. Nah, sampai ke ibu beritanya itu enggak? Masalah baim sampai beritanya.
mau nyampai. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ini hidung ya. Nah, pertama kita bahas tadi apa? 7 anggota sujud. Dari 7 ini yang perlu dan penting dan wajib itu jidat. Itu tak bisa diakal-akali atau dikurang-kurangi. Kalau hidung, pembahasannya ini tadi, kata Imam Malik wajib, kata Imam Syafi'i sunnah. Jadi harus kena atau tidak Pak Ustaz? Nah, itulah hikmahnya berbeda itu. Seandainya hidung itu tak mampu kena ke sajadah, tak usah dipaksa. Jidat awak dah kena, tapi hidung tak. Tak usah dipaksa, biarkan. Kenapa bisa jidat kena, hidung tak kena? Allah alam. Ya. Nah, ini posisi tangan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah. Siku tangan diangkat dan ketiak terbuka. Ya, ini ketentuannya. Ini untuk laki-laki. Nah, jadi di sujud ini ada beda gerak laki-laki sama perempuan. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabda bayat ibtayhi an wara min wara'i. Nah, Rasulullah ketika dia sujud, dia salat, dia jarakkan tangannya, dia buka ketiaknya sampai terlihat. Nih, nampak ketiaknya. Nah, ini semua hadis tentang bagaimana sujud laki-laki itu terbuka dari ketiaknya, menjauh. Nih, tapi kalau bahasanya ruangnya cukup, ya? Nah, kalau sempit jangan dipaksa. Allahu Akbar. Kadang begini loh. Akhirnya kawan di sampingnya paksa miring sedikit. Tak dapat. Diambil orang tuh jatahnya. Ini kalau cukup, itu ketentuannya. Bacalah kitab fikih itu. In yakfi anhu. Kalau cukup, kalau memungkinkan. Jadi kalau tidak, jangan dibuat begini. Kalau ada kawan di samping, jangan begini. Ini kalau sholat sendiri boleh mungkin. Tapi kalau berjamaah, jangan. Ya. Kan harus menjauh Pak Ustaz dari ketiak kita ini. Betul. Tapi lihat catatannya. Apa catatannya? Yakfi anhu. Jika cukup, jika luang, lapang. Kalau enggak usah. Nah, itu ketentuan. Kemudian, tangan sejajar dengan bahu. Untuk perempuan, ini tangan sejajar dengan bahu, nanti ada yang sejajar dengan wajah, nanti kita contohkan ya. Nah, untuk perempuan, di sini bedanya. Tadummul mar'a ba'duha ba'da. Ini catatan yang dibuat oleh ulama mazhab kita, disepakati untuk perempuan itu tadummu. Tadummu itu menempel. Ya, menempel satu dengan yang lainnya. Jadi kalau tadi laki-laki ketiaknya kebuka, berarti perempuan ketiaknya ketutup. Nah, jadi kalau ada laki-laki sujud ketiaknya ketutup, itu laki-laki soleh. Ha. Soleh. Ya, Pak. Jadi kalau sujud, Pak, ketiak kebuka, Pak. Kalau ibu-ibu, ketiaknya tutup. Nanti ada ketentuan beberapa hal untuk ibu-ibu. Nah, kemudian posisi siku jauh dari tanah. Artinya apa? Diangkat. Ini kita sampaikan tadi, siku ini bukan anggota sujud, dia diangkat. Karena ada bahasa Nabi, jangan sujud seperti kalbun. Kalbun itu yang menggonggong-gonggong itu lah. Nah, menggonggongnya itu kalbun namanya. Dilarang kita sujudnya seperti itu. Sujud dia, coba tengok kalau dia duduk. Kalau dia duduk mau baring, sikunya itu diginikan ya Pak. Nanti boleh dicek kalau ada nampak, tunggu aja lah dia sampai dia baring. Kapan anjing ini duduk? Ada duduk dia, tengoklah. Itu sikunya kena begini. Maka Nabi melarang, tidak boleh. Ya. Tapi kalau ada orang yang membuat begini, apakah salatnya batal atau tidak?
bahasanya hanya karahah, makruh, tak membuat sholatnya batal. Jadi kalau ada orang yang begini, tak batal juga sholatnya, cuma tak sempurna saja. Kenapa tak sempurna? Karena menyalahi apa yang disampaikan Nabi, itu saja. Jadi tak bisa kita bilang kalau begini, oh sujudnya sujud kalbun, nggak usah. Karena kalau kita ejek dia ejek awak lagi nanti kan. Jadi siku diangkat Pak ya. Kadang ada, entah karena mungkin musim sejuk, musim dingin, begitu kadang sujudnya. Tapi pernah dicoba, nyaman juga kadang memang bagi sebagian orang Pak. Kan sedap tuh Pak. Sedap. Allahu Akbar. Apalagi sholat subuh kan. Kalau sholat subuh. Tapi itu tak boleh, siku jangan ya. Posisi siku jauh dari tanah. Riwayat seluruh ulama hadis. Maka ditulis di situ riwayat jamaah. Saya tulis riwayat jamaah, kenapa? Karena dicek semua ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Hakim meriwayatkan semua hadis ini. Maka ditulis riwayat jamaah. Tapi tadi Bapak Ibu ya, kalau ada yang buat begitu, sholatnya tak batal. Ya, nah jangan pula awak hukum media batal sholat, percuma sholat, sia-sia sholat. Besok tak datang dia lagi, Pak. Tak mau saya sholat lagi dah. Kenapa? Salah semua. Waktu saya tak sholat, tak ada yang nyalahkan saya. Pas saya sholat, semua salah. Karena disalahkan dia tak mau sholat lagi, Pak. Dulu kalau dia tidak sholat, tidak ada yang nyalakan dia. Orang azan dia merokok, nyantai, tidak ada orang nyalakan. Begitu dia mulai belajar ke masjid berjamaah, habis lah itu. Salah tuh, sesat tuh, neraka tuh. Habis itu tak ke masjid dia lagi, tak ke musola dia lagi. Takut. Nah, posisi tangan ditentukan ya. Menurut mazhab Hanafiyah, meletakkan tangan tuh sejajar wajah. Ya, ini hadisnya. Menurut jumhur, letakkan tangan sejajar bahu. Ini hadisnya. Nah, tangan tidak tertutup dengan lengan baju. Begini. Ini untuk laki-laki, Pak. Nah, jangan begini. Kecuali musim dingin betul bisa jadi. Musim dingin. Ada camping di pegunungan. Atau memang dingin betul cuaca itu pengecualian ya. Itu istilahnya istimalus sama ya. Riwayat muttafaqun alaih, tak boleh. Posisi perut laki-laki ya, ini yang membedakannya juga untuk laki-laki dan perempuan. Yarfa batnahu an fakhidhihi, perut sama paha jarak. Nah, hadis yang lain mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau baca. Sampai kalau Rasulullah sholat itu, kalau seandainya ada anak keledai lewat, anak kambing lewat, itu bisa lewat. Karena posisi perut sama paha menjauh, bisa lewat anak kambing dua. Kalau kita mungkin karena ukuran badan, postur tubuh, nah kalau lewat anak kambing tuh, awak yang tak bisa sujud. Kalau Nabi sujud, anak kambing bisa lewat. Kalau awak lewat anak kambing, awak tidak bisa sujud. Mungkin direndahkan sedikit lah, anak kucing mungkin. Yang jelas ini perut menjauh dia dari paha. Ya, itu untuk laki-laki, Pak. Nah, kalau untuk perempuan ini perut mendekat ke paha. Nah, ini saya praktek. Contohnya tadi yang pertama, Pak. Tangan sejajar wajah. Pilihan pertama. Allahu Akbar. Nah, ini kalau tidak disampaikan di pengajian, kita pahami sendiri. Kita baru belajar sholat misalkan.
Habis itu kita pahami sendiri. Coba baca teksnya. Rasulullah jika sujud meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Apa ndak begini dia sholat nanti? Begitu jadi ya Pak. Nah, itulah kalau mengaji seorang tuh begitu deh. Allahu Akbar. Atau paling tidak nanti jatuhnya begini dekat. Akbar. Di antara wajah ya, tangan sejajar wajah. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Yang kedua, bahu. Kalau untuk ibu-ibu, saran saya di bahu. Kenapa sarannya di bahu? Menghindari tadi. Kalau ibu letakkan tangannya sejajar wajah, nanti telukung itu menghalangi. Allahu Akbar. Menghalangi dia. Tapi kalau di bahu, insya Allah aman. Nah, kalau laki-laki silakan pilih mau sejajar bahu atau sejajar wajah. Itu tangan. Perut nih. Kalau laki-laki perut sama pahanya agak menjauh, Pak ya. Nah, agak menjauh Pak. Begini. Maka kalau lewat anak kucing itu bisa dia. Tapi kalau anak kambing lewat tak bisa. Ya kan? Kalau Nabi bisa anak kambing lewat di hadis itu. Karena postur Nabi tinggi. Kemarin ada pameran tapak kaki Nabi. Masya Allah, awak tengok, Allahu Akbar. Segini Pak. Awak 3 inci. Jadi dari telapak kaki itu kita bisa tahu gimana ukuran tubuh. Ya, kalau kaki nomor sepatu 41, 42, itu semeter kotor tuh Pak. Tapi kalau udah 45, 46, itu hampir 2 meter tuh, tinggi badannya. Nah, itu bisa kita ukur. Dan tapak kaki Nabi, tengok pas pameran kemarin tuh, Allah segini. Betul tuh Pak Ustadz, diyakini betul. Nah, kan penelitian pula lagi. Tak pernah kita nampak langsung kan. Jadi kalau kita paha sama perut menjarak, laki-laki ya, ketiak kebuka, tangan sejajar bahu atau sejajar wajah. Ini saya praktekkan sejajar bahu saja. Nggak usah begini Pak. Ada itu memang. Ya Allah, saya pikir sejadah ini udah pas nih ukurannya, dilebihin ini sedikit, menjauh itu loh. Itu namanya bukan menjauh, itu sangat jauh. Ya, ini paha. Kalau ibu-ibu enggak rapat, perut sama paha merapat. Mungkin begini saja bisa. Ketiak kan nggak dibuka kan? Kalau laki-laki ketiak dibuka. Siku ini saja yang nggak boleh kena ke lantai. Nah, jadi jangan ibu-ibu sujudnya begini. Ini kami laki-laki. Kalau ibu-ibu perut dengan paha dekat, ketiak ketutup, tangan sejajar bahu. Nah, jadi jangan jauh perut sama paha. Nanti bisa dites, dicoba ya. Jangan dibalik nanti. Laki-laki perutnya dekat pahanya, ibu-ibu perutnya jauh dari pahanya. Nah, itu namanya meleset Pak. Nah, kita tuntaskan ya. Ada lagi sedikit kan? Ya. Kalau ada yang ingin tanya boleh. Sambil tanya boleh juga. Nah, posisi kaki. Kaki itu di gimana kan posisinya? Pertama direnggangkan, Pak. Nah, telapak kaki kita itu kadang ada yang rapat, ada yang renggang. Kaki itu direnggangkan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada faraja baina rijlaihi. Rasulullah itu ketika dia sujud, dia renggangkan kakinya
riwayat Imam An-Nasai. Nah, ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat mazhab Hanafi tak tertulis di sini. Kalau pendapat mazhab Hanafi itu kaki rapat. Nah, jadi kalau ada yang merapatkan sah tuh, Pak. Tak salah. Yang menjadi ketentuan nanti apa? Ujung kaki itu harus kena, Pak, ke sajadah, jangan diangkat. Ada orang sholat diangkat telapak kaki sujud. Allahu Akbar. Tak boleh. Itu tak pas 7 dia. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Yang ujung kaki telapak kaki ini kan diangkat. Ya. Dia kena. Masalah rapat atau renggangnya itu pilihan. Tapi diangkat itu dilarang. Jangan pernah mengangkat ujung kaki. Kami merapatkannya, boleh. Siapa ulamanya? Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, renggang. Kalau Imam Malik, membolehkan keduanya. Rapatnya boleh, renggangnya boleh. Kalau untuk ibu-ibu, kaidahnya yang tadi. Tadummu. Mana? Sebut lagi salahnya. Tuh ibu-ibu yang merah ini, yang oranye ini. Ini saja ketentuan anggota sujud ibu-ibu. Ya. Tadummul mar'ah ba'duha ba'. Seluruh anggota sujud, apa saja anggota sujud tadi itu, tangan, kaki, itu semuanya tadummu. Rapat. Tidak ada yang renggang. Kaki, ujung kaki kami Pak Ustaz, rapat. Ketiak kami rapat, jari-jari kami rapat, perut kami dengan paha kami merapat. Nah, itu untuk ibu-ibu, ya. Kebalikan sama laki-laki. Kalau laki-laki merenggang, nah, karena laki-laki itu suka ada dikasih kelonggaran. Kalau dikasih ikatan, diikat, agak risau laki-laki itu. Ayah mau kemana? Pulang jam berapa? Pergi sama siapa? Balik nanti kemana? Jamaah itu agak risau suami itu karena dia diikat. Beda sama perempuan, Pak. Perempuan tuh paling suka dia ditanya. Ibu kemana? Pergi sama siapa? Itu paling senang dia. Tapi kalau laki-laki ini enggak usah. Apalagi di video call. Ayah di mana? Di sini sama kawan. Coba video call ya. Nah, dia merasa terikat betul. Itu risau laki-laki itu. Oh, tapi kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak, aman di sini. Dan ibu-ibu di sini pun enggak gitu juga kan. Nah, ada kalau laki-laki itu diikat dia, itu kan mungkin ini sesuai dengan watak laki-laki dan watak perempuan juga mungkin ya. Kalau laki-laki itu wataknya dia suka diberi kepercayaan. Itu watak laki-laki. Maka bebaskan aja dia, yang penting kepercayaan. Kalau watak perempuan tidak suka, dia suka diperhatikan. Nah, kalau naik motor, tangannya tak pegang kita, Pak. Itu dia menunggu kita narik tangan dia untuk megang kita. Wah, itu penelitiannya begitu. Saya tengok ada bapak-bapak asal pergi goncengan sama istrinya. Masya Allah, dipeluk ya, begini. Asal turun mobil, suaminya yang membuka. Turun suami ini, dibuka oleh suami ini pintu mobil. Baru istri itu turun. Masya Allah. Luar biasa. Dia suka gitu kan, dia suka didampingi terus. Itu perempuan. Jadi Wak tanya, udah berapa tahun bukakan pintu untuk istri itu, Wak? Ya 3 tahun, 4 tahun lah. Masya Allah. Bagus, Pak. Iya. Karena kuncinya tak bisa dibuka dari dalam tuh deh. Itu pintu mobil itu tak bisa dibuka. Harus dibuka dari luar, Pak. Baru kebuka. Luar biasa juga. Allah. Jadi posisi kaki ini ya, direnggangkan, dirapatkan. Boleh. Allah alam. Demikian. Ibu dirahmati Allah.
Nah, kaji kita pada pagi hari ini sampai di bab posisi kaki, ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Nah, tentang bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud itu kan ada juga macam-macam, Pak. Ada yang begini, ada yang 3 jari, ada yang 5 jari. Nah, kemudian duduknya, itu insyaallah pertemuan kita berikutnya, ya. Sehat selalu insyaallah. Allah muliakan Bapak Ibu. Allah berkahi semua yang dimiliki dan yang diinfakkan. Allah jadikan keluarga-keluarga yang penuh berkah, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan saleh dan saleha. Setiap ibadah Allah terima, salah dan kurangnya Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.